Sejak bangun tidur, kita sudah disambut oleh deretan pertanyaan. Apa yang harus dilakukan hari ini? Mengapa kemarin saya berkata begitu? Bagaimana jika besok terjadi ini? Tanpa sadar, kita menghabiskan lebih banyak energi untuk berpikir daripada benar-benar hidup. Ada alasan mengapa kita sering merasa lelah meski tak melakukan aktivitas fisik. Kelelahan ini bukan berasal dari tubuh, melainkan dari pikiran yang tak pernah berhenti bergerak. Kita hidup di dunia yang memuja overthinking, mengagungkan kesibukan mental, dan menganggap keheningan sebagai kemalasan. Begitu bangun tidur, pikiran langsung bekerja, merencanakan hari, mengulang percakapan kemarin, memproses perasaan, atau membayangkan skenario yang belum terjadi. Kencan pertama, kalian sudah membayangkan 10 cara percakapan yang membuat keadaan canggung. Ketika salah bicara terhadap siapapun, kalian berpikir terus-menerus di kepala, bagaimana jika dia jadi membenciku? Ketika ada yang berbisik, pikiran kalian terus berkata, mereka pasti membahas keburukanku. Besok presentasi penting dalam kerja. Sebelum tidur, bayanganmu menggelembung dengan 1001 skenario yang belum tentu terjadi. Tapi kelelahan ini bukan hanya tentang apa yang belum terjadi. Ia juga tentang luka-luka lama yang belum selesai kita rawat. Mungkin ada kenangan masa kecil yang tanpa sadar masih membisikkan, kamu tidak bisa. Atau hati yang pernah patah, lalu menyisakan pertanyaan yang terus mengganggu. Apa aku memang tidak cukup? Bahkan kesalahan yang sudah berlalu, tapi rasa bersalahnya masih setia menemanimu. Seperti bayangan yang tak mau pergi dan terus menghantui pikiranmu. Tanpa henti, dan tak seorang pun mengingatkan kita, ini bukan cara pikiran seharusnya bekerja. Berpikir adalah alat yang ampuh, tapi ketika alat itu menguasai penggunanya, yang terjadi adalah kelelahan batin. Yang terkikis adalah kejernihan, kedamaian, dan kemampuan kita untuk hadir sepenuhnya. Kebanyakan orang jarang mengalami momen di mana mereka benar-benar ada di sini dan sekarang, tanpa narasi mental yang mengiringi. Bahkan saat menonton video ini, mungkin ada suara dalam kepala kalian yang berkomentar, apakah ini berlaku untuk saya? Itulah masalahnya. Dialog batin tak pernah berhenti. Padahal kita tidak dirancang untuk terus-menerus berpikir. Kita dirancang untuk mengamati, merasakan, dan menyadari, bukan dikendalikan oleh pikiran. Dan ketika kita menyadari hal ini, sesuatu yang menarik terjadi. Kita menemukan diri kita lagi, tenang, jernih, dan utuh di balik semua kebisingan mental. Mengapa terlalu banyak berpikir merugikan? Karena ia melatih ketakutan, bukan solusi. Pikiran yang terus berputar hanya melatih otak untuk mengulang skenario negatif. Kita berdebat dengan orang yang tak ada di ruangan, mempersiapkan diri untuk masa depan yang belum pasti, dan melewatkan apa yang benar-benar terjadi saat ini. Kebisingan mental menghalangi kejernihan, seperti tumpukan barang yang mengacaukan ruangan. Pikiran yang tak teratur menghalangi visi dan memperlambat keputusan. Kita jadi ragu, sulit rileks, dan terus terjebak dalam lingkaran bagaimana jika yang tak berujung. Kita lupa bagaimana rasanya tidak berpikir. Ini seperti kecanduan yang terselubung. Kita berpikir bukan karena ingin, tapi karena lupa cara berhenti. Kita bahkan membenarkannya. Saya overthinking karena saya peduli. Tapi, seberapa bertanggung jawabkah membiarkan pikiran menguasai hidup hingga kita lupa bernafas?
Pernahkah kalian duduk dalam kesunyian total, tanpa ponsel, tanpa distraksi? Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa mereka kecanduan menghindari keheningan, karena dalam keheningan, kebenaran muncul tentang diri kita yang sesungguhnya, bukan versi yang kita poles untuk dunia. Keheningan bukanlah kemalasan, ia adalah pintu menuju kejernihan. Pikiran menjadi tajam, bukan karena dipaksa bekerja tanpa henti, tapi karena diberi istirahat, seperti otot yang perlu pemulihan. Mulai hari ini, berhenti sejenak dan amati. Ketika pikiran berputar kencang, coba berhenti, tarik nafas. Ingat, kalian bukan pikiran kalian. Ada kesadaran yang lebih tenang di balik semua kebisingan itu. Tidak semua pikiran perlu ditanggapi. Pikiran datang dan pergi seperti awan. Tak semua perlu dihadapi. Latih diri untuk memilih. Percaya pada proses alami. Kesiapan tidak lahir dari overthinking, tapi dari kepercayaan bahwa tidak semua hal perlu dikontrol. Terkadang jawaban datang ketika kita berhenti mencari. Kembalilah dengan kehidupan yang nyata. Biarkan masa lalu pergi, seperti daun yang terbang tertiup angin, mengikuti aliran waktu yang tak pernah memutar kembali. Ia telah mengukir pelajaran, bukan luka, memberi warna, bukan beban. Sementara masa depan, biarlah ia tetap menjadi misteri, seperti halaman kosong yang menanti untuk ditulis dengan tinta pengalaman, atau lukisan senja yang perlahan terungkap di cakrawala. Percayalah, di balik ketidakpastian itu, tersimpan cerita-cerita menarik yang suatu hari akan kita sebut sebagai hidup. Hidup bukanlah teka-teki yang harus diselesaikan, melainkan pengalaman yang perlu dirasakan. Ia ada di sini, dalam nafas, dalam senyum, dalam percakapan yang tak terencana. Semakin sedikit energi yang kita berikan pada pikiran yang tak produktif, semakin banyak kekuatan yang kita miliki untuk benar-benar hidup. Karena kedamaian bukanlah tujuan yang jauh, melainkan nafas yang kalian ambil saat ini. Lepaskan apa yang tak perlu, karena segala sesuatu akan baik-baik saja.